Hai, saya Irza Putra Suptia, mahasiswa program studi S1 Farmasi Universitas Tanjung Pura. Dalam perjalanan saya menjadi tenaga farmasi, saya menjalani praktik magang di 5 titik penting sistem pelayanan kesehatan: apotek, pedagang besar farmasi, puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium klinik. Inilah cerita proses belajar saya dari berbagai sudut dunia farmasi. Pertama, saya magang di apotek healthcare. Hari-hari saya dimulai dari mengecek stok obat satu persatu, alias stok opname. Selain itu, saya juga berkesempatan kasih informasi obat langsung ke pasien. Rasanya deg-degan tapi seru banget. Dan ini dia dunia arsip. Dari resep sampai ke surat pesanan, semuanya harus rapi dan yang pastinya terdokumentasi. Kalau yang ini, surat pesanan dan faktur obat reguler tahun 2024. Nomor. Ini nomor 14. Sistem di apotek itu tidak bisa disepelekan. Penyimpanan obatnya itu harus sesuai aturan, biar kualitas tetap terjaga, dan tentunya tidak salah ambil obat. Oh iya, saya juga belajar tentang obat-obat khusus, seperti psikotropika dan juga narkotika. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, itu menggunakan sistem double lock door ya teman-teman. Nah, balik lagi ke stok opname. Sepertinya ini sahabat sejati buat anak magang yang di apotek nih. Terima kasih buat Apotek Healthcare dan seluruh stafnya yang super baik. Lanjut ke wahana kedua, yaitu pedagang besar farmasi. Ini adalah gudangnya obat. Nah, ini sebenarnya kita sedang memperbarui kualifikasi pemasok dan kualifikasi pelanggan untuk PBF ini, teman-teman. Ini jam 4 kurang dikit, kita udah selesai hari pertama. Sebenarnya banyak hal baru sih, karena peralihan dari apotek kan. Apotek tuh bahas SW-nya tuh kalau kita dari SP apotek ke PBF. Nah, ini dari PBF ke pabrik gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya kita juga dari faktur dan lain-lain. Gitu sih. Ini hari kedua. Nah, di sini juga saya masih memperbarui kualifikasi pemasok dan kualifikasi pelanggan. Oke, ini hari ke-5 kita di PBF, ini hari Jumat. Selesaikan laporan itu nota di mana setiap pembelian yang obat beli ke PBF ini itu kita catat, notanya itu ada sekitar 40 ribuan. Dan itu baru keras, kalau misalnya obat lain itu nggak 40 ribu, cuma karena obat keras ini 40 ribu. Mbak, itu capek sih, leher kaku. Nah, di PBF saya juga diajak untuk berkeliling gudang. Namun, karena masih dalam tahap perbaikan, jadi saya belum bisa kasih tunjuk untuk teman-teman semuanya. Saya juga berpartisipasi membantu melaporkan hasil pembelian obat melalui faktur. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh oleh PBF ini. Hal itu juga dilakukan dalam 5 hari sekali. Terima kasih untuk apoteker di PBF ini. Wahana berikutnya adalah puskesmas. Di sini cukup banyak hal yang saya lakuin karena cukup lama di wahana ini, yaitu sekitar 3 minggu. Saya membantu menulis etiket serta membungkus obat yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada pasien. Saya juga berkesempatan untuk meracik obat di sini. Oh iya, untuk meracik obat kita harus cuci tangan dulu ya teman-teman biar steril. Nah, di kesempatan ini saya membantu untuk menyiapkan obat. Ketika etiket obat sudah ditulis, maka akan dibagikan kepada penyiap obat. Nah, penyiap obat akan menyiapkan obat sesuai dengan resep dan etiket yang sudah ditulis oleh sebelumnya. Nah, kita menyiapkan satu obat satu bungkus dan di dalamnya kita berikan etiket. Ini hari keempat kita di puskesmas. Nah, saya juga berkesempatan untuk mengambil obat di gudang dinas kesehatan.
Ini adalah resep yang sudah dicetak dari EPUS. Saya juga berkesempatan untuk bekerja di bagian poli umum. Di bagian ini kita membantu dokter untuk merekam medis pasien. Balik lagi ke ruang farmasi, saya juga berkesempatan untuk memberikan PIO kepada pasien. Jangan lupa untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya juga ya. Saya juga berkesempatan untuk membantu tenaga medis di puskesmas untuk melakukan penjaringan serta posyandu. Terima kasih untuk semua kesempatan yang diberikan oleh Puskesmas Gang Sehat. Wahana berikutnya adalah laboratorium klinik. Tempat kita magang adalah di Prodia. Nah, ini adalah alat Cobas C311, di mana ini adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik. Nah, ketika kita memasukkan sampel pada alat ini, alat instrumen akan langsung bekerja secara otomatis. Nah, ini adalah Cobas U411, di mana ini untuk pemeriksaan urinalisa. Alat secara otomatis akan membaca hasil pada sampel urin menggunakan strip. Wahana berikutnya adalah rumah sakit. Ini adalah gudang farmasi di Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura. Ini adalah ruang pelayanan. Ini adalah rak penyimpanan alat kesehatan. Dan disinilah tempat pengambilan obat. Ini adalah kulkas untuk penyimpanan suppositoria, insulin, dan juga vaksin. Ini rak untuk menyimpan sediaan infus. Dan ini adalah ruangan buffer. Kegiatan magang saya selama di rumah sakit adalah mengambil obat yang sudah disiapkan resepnya dan juga membungkus obat. Freezer nggak sih? Vaksin. Oke, vaksin. Vaksin apa ya ini ya? Bukan vaksin aja lah. Nah, ini adalah penampakan gudang di bawah suhu 25 derajat Celcius. Tablet. Terus ini untuk suhu dingin dan 4 derajat Celcius untuk suhunya. Nah, kalau yang ini adalah gudang untuk penyimpanan alat kesehatan. Setiap tempat magang memberi saya pelajaran yang berbeda. Di apotik, saya belajar melayani. Di PBF, saya belajar ketelitian dan manajemen. Di puskesmas, saya belajar menyatu dengan masyarakat. Di rumah sakit, saya belajar sistem yang kompleks. Dan di Prodia, saya belajar melihat masalah sampai ke akarnya. Semua ini memperkuat keyakinan saya bahwa menjadi farmasis bukan sekedar pekerjaan, tapi pengabdian. Magang bukan hanya tempat untuk belajar, tapi juga tempat untuk tumbuh. Saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk menjalani setiap prosesnya dengan sungguh-sungguh. Karena di balik tantangan, ada banyak kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Irza Putra Suptia, terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa.